Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anak-anak kelas 6 peserta Baitul Arqam 1442 Hijriah. Hari ini Ustaz akan menyampaikan tentang perjalanan kisah salah satu sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keseharian kita, setiap yang kita baca dari per huruf, per ayat, surat, hingga dalam bentuk buku Al-Quran, yaitu ada salah satu sahabat yang sangat berpengaruh tentang penulisan Al-Quran, yang sangat berpengaruh tentang dibukukannya Al-Quran, yaitu beliau adalah Zaid bin Thabit. Ketika 2 Hijriah, Rasulullah bersama para sahabat sedang melaksanakan persiapan untuk melaksanakan perang Badar melawan kafir. Ketika itu ada seorang anak kecil yang membawa pedang, bahkan pedangnya itu lebih panjang daripada badannya. Dan beliau menghadap kepada Rasulullah dan meminta izin kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya siap bersamamu, mendampingimu untuk melindungimu ketika di perang Badar." Dan Rasulullah pun merasa takjub dan bangga terhadap anak tersebut, akan tapi Rasulullah melarang kepada anak tersebut dikarenakan usia anak tersebut masih 11 tahun. Jadi masih kecil. Dan Rasulullah memerintahkan anak tersebut untuk bersabar dan pulang. Bayangkan, anak seumur itu 11 tahun, akan tapi dia rasa kecintaannya terhadap Rasulullah, ingin melindungi Rasulullah ketika di perang Badar. Dan Zaid bin Thabit kecil itu kembali kepada ibunya dengan perasaan yang sangat sedih. Begitupun ibunya menyaksikan anaknya pulang dengan perasaan sedih, ibunya juga bersedih karena dia tidak bisa melihat anaknya mendampingi Rasulullah ketika di perang Badar. Bahkan dari teman-temannya pun yang seumuran dengan beliau juga ingin untuk melaksanakan berjihad bersama Rasulullah. Salah satunya yaitu Rafi' bin Hadits. Dia memamerkan keahliannya dengan cara melempar tombak hingga tepat sasaran, dan dia diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Dan ada salah satu juga temannya, yaitu Samurah bin Jundub. Beliau badannya kecil, akan tapi dia bisa merobohkan orang yang lebih besar daripada badannya dia tersebut. Tidak putus asa Zaid bin Thabit untuk mendapatkan rasa empati maupun simpati dari Rasulullah, akan tapi karena umurnya masih kecil, Rasulullah belum memberikan izin kepada beliau. Tahun 5 Hijriah, Zaid bin Thabit mendapatkan izin dari Rasulullah untuk mengikuti perang Khandaq, yaitu perang Parit. Ya. Dan Allah memberikan salah satu keistimewaan. Ya. Allah memberikan keistimewaan kepada Zaid bin Thabit, yaitu anak ini, kecil ini, yaitu sangat cerdas sekali. Dia ingin ikut berperang kepada Rasulullah, akan tapi Rasulullah tidak mengizinkannya, dan dia tetap berusaha bagaimana caranya saya bisa lebih dekat kepada Rasulullah. Karena dia sangat anak yang cerdas, dan dia menyampaikan kepada ibunya, "Wahai ibuku, saya ingin dekat kepada Rasulullah, dan saya ingin menyetorkan hafalanku," karena dulu Al-Quran tidak turun langsung yang seperti yang kita pegang dalam bentuk buku, akan tapi turun sesuai dengan kondisi pada zamannya. Jadi Zaid bin Thabit hafal 17 surat dan langsung disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengagumi tentang bacaan dan hafalan Zaid bin Thabit. Makanya karena kecerdasannya, Rasulullah pun memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani, yaitu belajar bahasanya orang-orang Yahudi. Dengan kecerdasannya, Zaid bin Thabit bisa mempelajari bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi, yaitu kurang lebih sekitar
2 minggu. Bayangkan, setengah bulan beliau bisa mempelajari, bahkan fasih, ya, nggak cuma berbicara, akan tapi beliau bisa menuliskannya. Karena Rasulullah mengatakan kepada Zaid bin Sabit, demi Allah saya tidak percaya terhadap orang-orang Yahudi, karena surat apa yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi itu bisa diartikan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya ketika itu Zaid bin Sabit adalah seorang katibu Rasulullah. Beliau adalah seorang sekretaris Rasulullah, dan dia yang menulis surat-surat untuk raja-raja, orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Dan beliau juga yang membacakan surat dari orang-orang Yahudi untuk dibacakan kepada Rasulullah. Ada peristiwa yang sangat menarik dalam kisah Zaid bin Sabit, yaitu ketika terjadi perang Yamamah. Banyak sekali para hufaz, para penghafal Al-Quran meninggal dunia, gugur dan syahid pada peperangan tersebut. Dan ini yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab. Dan beliau menghadap kepada Khalifah Abu Bakar pada saat itu, karena banyaknya para sahabat yang hafal Al-Quran terbunuh di medan perang. Lalu Khalifah Abu Bakar beristikharah, meminta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk Allah, dan beliau akhirnya mengizinkan untuk menulis Al-Quran. Ketika itu Al-Quran masih tertulis ya di lembaran, di kulit, dan lain-lain sebagainya, di batu dan lain sebagainya. Tidak seperti tertulis di kertas maupun kayak saat ini. Dan ketika zamannya Khalifah Utsman bin Affan, beliau juga sama seperti Khalifah Abu Bakar, akan tapi langsung dibukukan, ya, karena takut tercampur antara Al-Quran maupun hadis, akan tercampur mana ini kalamullah dan mana ini hadis dari Rasulullah SAW. Ketika Zaid bin Sabit diperintahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menulis Al-Quran, kalamullah, apa yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit? Demi Allah, jikalau saya disuruh untuk memindahkan gunung di pundakku, maka itu lebih ringan daripada saya akan menulis ayat-ayat suci Al-Quran, kalamullah. Karena beban mentalnya sangat besar sekali. Apabila ada salah satu kecil kesalahan dalam penulisan Al-Quran, maka yang akan kita jumpai juga akan selamanya akan salah. Tapi Allah tetap menjaga, Allah menurunkan Al-Quran, dan Allah lah yang menjaga Al-Quran itu tersebut. Jadi sangat pengaruhnya besar sekali dalam sejarah Islam, ya, yaitu tentang kisahnya Zaid bin Sabit, seorang pemuda yang cerdas, dan beliaulah adalah seorang juru tulis dari Rasulullah SAW. Dan ada salah satu kisah bagaimana ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dari kaum Ansor maupun Muhajirin, mereka berselisih siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Mereka saling bertukar pendapat atau mengasih masukan satu sama lainnya. Ada yang mengatakan seorang pemimpin dari Muhajirin, ada yang mengatakan dari Ansor, dan ada yang mengatakan dua-duanya, salah satu dari Ansor maupun Muhajirin. Akan tapi muncullah seorang Zaid bin Sabit, beliau mengatakan, kita ini adalah orang Ansor Al-Madinah, kita ini adalah seorang penolong bagi orang-orang Muhajirin. Rasulullah SAW, beliau adalah orang Muhajirin, beliau dari Mekah. Maka selayaknya pemimpin sebagai khalifah adalah dari Muhajirin, dan orang-orang Ansor tetap sebagai penolong pendamping kepada orang-orang Muhajirin. Itulah sedikit kisah dari sahabat Zaid bin Sabit. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya, manfaatnya dari kisah beliau. Yang pertama yaitu beliau masih kecil, akan tapi dengan keberaniannya beliau siap berjihad di jalan Allah. Dan yang kedua, dengan kecerdasannya, beliau ingin selalu dekat kepada Rasulullah, dan dia ingin mendapatkan simpati terhadap Rasulullah
dan dia diamanai oleh Rasulullah sebagai sekretaris pribadi Rasulullah. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi ini, pada bulan Ramadan ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin supaya amalan ibadah kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.